sobat finansial yang luar biasa. Kembali lagi di channel kita. Di sini kita akan menyelam lebih dalam tentang dunia keuangan. Biasanya kita membahas tentang dunia perbankan yang sudah familiar, tapi di sini kita akan melihat aspek lainnya, yaitu lembaga keuangan non-bank atau yang sering kita dengar dengan LFNB. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana suatu lembaga itu dapat menghasilkan keuangan, tetapi berbeda tujuannya dengan perbankan. Jadi, penasaran kan apa-apa saja jenisnya dan apa saja fungsinya? Siap untuk belajar sesuatu baru yang menarik? Ayo kita mulai. Banyak investasi yang disumbangkan untuk diputar di Indonesia untuk memberikan keuntungan, baik yang asing maupun yang dalam. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi LFNB ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih esensi dari LFNB ini. Nah teman-teman, sederhana kok. Jadi kita bayangin aja, kalau perbankan itu merupakan suatu lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas untuk berbagai kebutuhan, misalnya menyimpan dan meminjamkan dana. Nah, kalau LFNB ini, dia tuh lebih spesifik atau kita kenal dengan spesialisnya nih. Mereka fokus pada layanan di mana tidak dilakukan oleh perbankan pada umumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pada perbankan menerima simpanan langsung dari nasabah, tetapi lembaga finansial non-bank itu tidak menerima simpanan langsung dari nasabahnya, tetapi mereka lebih memilih untuk memberikan manfaat atau layanan yang lebih spesifik lagi. Misalnya nih, layanan mereka seperti mewujudkan impian kamu untuk mempunyai rumah ataupun kendaraan baru, menjamin harta kamu dari risiko kehilangan, juga menjamin dana pensiun untuk masa depan atau masa tua kamu nantinya. Selain itu, mereka juga membantu dan mengembangkan usaha-usaha yang inovatif. Nah, jadi dapat kita simpulkan nih bahwasannya LFNB ini merupakan mitra yang penting dalam ekosistem keuangan kita. Siap untuk mempelajari atau mengetahui lebih dalam tentang lembaga finansial non-bank ini? Oke, berikut ini adalah 7 jenis dari lembaga finansial bukan bank ini yang dikemas sedemikian rupa. Pertama adalah perusahaan asuransi. Mereka ini seperti perisai finansial yang melindungi kita dari berbagai risiko kehidupan yang tidak terduga. Bayangkan jika terjadinya kecelakaan, sakit parah, atau bahkan kebakaran. Asuransi ini hadir untuk melindungi dan mengurangi beban finansial kita. Adanya asuransi kesehatan untuk biaya pengobatan, asuransi kecelakaan mengurangi biaya akibat risiko kecelakaan, serta adanya asuransi jiwa yang melindungi keluarga kita tercinta. Contohnya, mungkin kita pernah mendengar nih tentang Allianz yang menawarkan berbagai jenis asuransi atau prudensial yang fokus pada asuransi jiwa dan kesehatan. Nah, dengan memiliki asuransi ini, kita bisa tidur lebih nyenyak karena tahu adanya perlindungan jika terjadinya hal buruk. Ingat, asuransi adalah investasi untuk ketenangan pikiran. Jagoan kedua adalah perusahaan pembiayaan. Nah, jika kamu memiliki impian, memiliki kendaraan pribadi, rumah, bahkan barang-barang elektronik, tetapi kamu belum memiliki dana yang cukup, perusahaan pembiayaan adalah solusinya. Mereka menyediakan fasilitas kredit atau leasing. Misalnya, kamu ingin membeli motor baru, tetapi memiliki dana yang terbatas, kamu bisa memanfaatkan layanan IFI ataupun WOM Finance. Dan kamu ingin memiliki mobil baru, tetapi belum mencukupi dana,
Adira Finance bisa menjadi pilihan. Mereka membantu kita mewujudkan impian dengan resiko dan bunga yang minim atau pembayaran yang lebih ringan. Ingat, pembiayaan merupakan membuka pintu peluang. Sebenarnya kalau di dana pensiun praktis gagal bayar kalau di industri sendiri tidak ada sebenarnya. Manakah yang terjadi itu justru di mana Jagoan ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah dana pensiun. Dana pensiun ini hadir untuk memberikan kita fasilitas atau penghasilan yang layak pada masa pensiun. Ada dua jenis utama. Yang pertama yaitu dana pensiun pemberi kerja yang biasanya dikelola oleh pemerintah. Dan yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan yang dikelola oleh perusahaan atau bank dan perusahaan asuransi. Nah, contohnya seperti pegawai negeri sipil memiliki taspen yang mengelola dana pensiun mereka. Dengan mempersiapkan dana pensiun dari dini, kita bisa menikmati masa tua dengan lebih tenang dan finansial yang bebas. Ingat, dana pensiun merupakan investasi yang terbaik untuk masa depan. Tapi perusahaan startup yang baru berdiri, revenue masih mungkin belum terlalu tinggi, jelas belum profit. Ya bagaimana mereka bisa mendapatkan? Yang keempat adalah perusahaan modal ventura. Perusahaan ini seperti malaikat bagi para pengusaha muda yang memiliki ide bisnis yang cemerlang, tetapi kesulitan mendapatkan modal awal. Perusahaan modal ventura ini berani mengambil risiko dengan memberikan pembiayaan kepada startup yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Mereka tidak hanya memberikan uang, tetapi mereka juga memberikan mentorship dan jaringan bisnis. Ini menjadi solusi bagi perusahaan-perusahaan rintisan untuk berkembang dan menciptakan inovasi baru. Ingat, modal ventura merupakan untuk mendorong melahirkan unicorn masa depan. Surat bukti gadai ini wajib disimpan dan dibawa saat akan melakukan pembayaran gadai atau menebus barang. Berikutnya, Jagoan kelima ini sering menjadi andalan kita pada saat kita membutuhkan dana kita. Ya, Pegadaian. Lembaga ini memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga seperti emas, perhiasan, barang elektronik, dan juga kendaraan. Prosesnya juga relatif mudah dan cepat. Pegadaian, terutama yang dimiliki oleh BUMN ini sudah sangat terpercaya dan menjadi solusi bagi orang-orang yang ingin meminjam dana dengan waktu yang singkat. Ingat, Pegadaian merupakan sahabat di kala kita sulit. Percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih pada hari ini. Beberapa satuan tugas tersebut dihadiri oleh sejumlah kementerian terkait. Yang keenam adalah koperasi simpan pinjam. Lembaga ini sangat menarik karena dimiliki dan dioperasikan kepada anggotanya sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dengan melalui pinjaman yang memiliki bunga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Semangat gotong royong terasa sekali di koperasi ini. Ini sangat menarik bagi perusahaan yang ingin meminjam uang dengan waktu yang lebih singkat. Ingat, koperasi merupakan kekuatan bersama, manfaatnya untuk semua. Pemerintah akan mendukung penuh kegiatan ekspor impor bagi semua pelaku usaha. Selain bisa menyerap lapangan pekerjaan, kegiatan ekspor impor ini juga dapat berkontribusi pada perekonomian. Jagoan kita yang terakhir yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau juga dikenal sebagai Indonesia Exim Bank. Lembaga ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan cara memfasilitasi pembiayaan bagi para ekspor Indonesia. Mereka ini membantu para pengusaha untuk mengembangkan pasar mereka di kancah internasional, sehingga produk-produk Indonesia ini lebih dikenali dan bersaing di seluruh dunia. Ingat, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ini merupakan jembatan emas ekspor Indonesia.
Nah, Sobat Finansial, sekarang setelah mendengar penjelasan dari teman-teman juga ini, teman-teman pasti merasa lebih dekat nih dengan 7 jenis lembaga finansial yang bukan bank. Wah, mudah bukan? Nah, teman-teman, jadi dapat kita simpulkan nih bahwasannya setiap lembaga yang bukan bank ini mempunyai keunikannya masing-masing yang menjadikannya perbedaan signifikan satu sama lain. Jadi, jika teman-teman mempunyai kebutuhan, bisa memanfaatkan lembaga keuangan non-bank ini juga. Terus juga diharapkan teman-teman jangan ragu nih untuk memanfaatkan lembaga keuangan non-bank ini. Terima kasih telah menonton video kami, dan juga terima kasih juga telah belajar bersama kami. Sampai jumpa.